And action. Oke, balik lagi di channel Ari on Duty, brother and sister. Gua kedatangan tamu jauh nih, temen lama, jagoan, jagoan outdoor, jagoan bisnis outdoor, Jejen. Gimana kabarnya, brother? Alhamdulillah, Pak. Lu makin ganteng aja gue liat-liat. Pengangguran, Pak. Di rumah aja udah. Kayak hansip. Kenapa lu emang? Enggak istirahat. Istirahat? Iya. Lu terakhir di Aftek kan ya? Iya. Di Aftek ya? Main lama tuh. Berapa tahun lu main di Aftek? Bantuin Om Yudi 10 tahun. 10 tahun? Iya. Bus, gila. Berarti sebelum-sebelumnya freelance-nya enggak gua hitung tuh. Gua freelance di tahun 2006. Tapi datang hilang gua. pesangon lu gede dong berarti? Antara itu. Om Yudi, anak buahnya nih, Jejen. Dipaksa, Om. Gue kenal udah lama sih sama Jejen dari tahun 2018, 17, 18, 17. Iya, segitu Gitu ya. Waktu masih sering bolak-balik set tuh gue. Iya. Gue ngeliat Doi itu salah satu orang yang anak muda banget lah lu. Beda sama Aftek zaman dulu lah. Menolak tua. Itu yang paling benar sih, menolak tua. Menolak tua ya, bebas. Atau angka umur hanya deretan angka, men. Iya, umur gua berhenti di 30. Kampret. Cuy, lu kenapa cabut dari Aftek? Enggak, udah mentok aja maksudnya. Ya semua fase gua udah jalanin di Aftek gitu. Yang belum cuma fase jadi owner doang, kan nggak mungkin. Ya, Pak. Jadi ya udahlah, gue pikir gue istirahat dulu aja lah gitu. Tapi bukannya bos itu percaya banget ya sama lu ya? Sampai hal-hal teknis aja lu yang megang? Sama lah semua sih, maksudnya semua karyawan, semua tim diberi kepercayaan yang sama sih menurut gue. Cuma memang karena gue tahu Aftek dari 2010 itu kan, jadi mungkin dia lebih sering banyak ngobrol sama gue gitu soal gue lebih banyak melewati turun naiknya Aftek lah dari tahun 2010 ketimbang yang baru-baru. Tapi kalau secara pemberlakuan sih sama aja gue sama yang lain gitu. Kalau untuk brand image sudah dapet lah Aftek 25 tahun ya? Iya segitu. Nah terus habis itu penjualan terakhir tuh fashionable banget lah ya, berkeren. Lumayan. Dan itu kan berkat campur tangan lu juga, Jen, gitu loh. Nah gue yang manggulin bahannya. Nah, kenapa lu cabut? Padahal lu apa ya? Ya kalau bisa dibilang lu kan main behind the gun ya kan? Ya enggak juga, rame-rame. Cuma ya itu udah mentok aja maksudnya. Fase yang gue lewatin di Aftek sudah sampai titik akhir yang menurut gue Aftek harus regenerasi nih gitu, biar kali aja dengan gue nggak ada bisa lebih masuk lagi relate sama kondisi sekarang gitu, anak muda sekarang. Takutnya dengan adanya gue ganjelan buat beberapa tim, kayaknya gini gitu. Takutnya gue udah terlalu old school kali, takutnya gitu. Makanya gitu akhirnya. Ya udahlah, gue istirahat dulu gitu. Akhirnya gue dealing di situ sama Om Yudi. Udah, saya istirahat dulu aja lah gitu. Tapi masih tetap bantu-bantu kan? Ya gue kalau dibutuhin sih, kalau anak-anak kontak nanya apa segala macem, gue masih jawab, masih bantu. Iya, yang baik Om Yudi itu. Maksud gue meskipun kita udah nggak di sono kan tetap aja kan kita masih tetap. Beberapa project juga masih ada yang ke gue sih. Project kecil yang bisa gue kerjain ya gue kerjain. Apaan yang lu pegang? Ada, iya bikin gitu. Gitu. Topi yang lu pakai nih. Ini sih proyek idealis awalnya proyek idealis corona cuma kecemplung. Iya, sangat laki ya men ya. Iya. Gue tapi salut sih sama maksud gue lu nawarin sesuatu yang beda lah. Nah gue nggak tahu ya, lu tuh proses kreatif itu gimana sih sampai kemudian lu dapet kayak gini-gini? Sebelum masuk ke situ apaan sangat laki men? Terus sekarang fokus di sini kan? Iya lagi, ya karena nganggur ini gue di hire dengan paksa. Ya. Jadi awal corona gitu, temen-temen gue berlima awal corona itu kayak ada bisnis yang kita udahin gitu kan, masih ada duitnya nih, sisa modalnya. Terus pasti pada bingung nih kok. Sebelumnya kita nggak tahu ada corona tuh,
itu awal tahun 2000 berapa? 2019 ya? 2019 atau apa 2020 gue lupa awal tahun. Kita mau bisnis apa nih gitu, mereka gitu, gue bilang duitnya jangan dibagi-bagi, udah jadiin bisnis lagi aja. Akhirnya gue bilang udah lu bikin topi aja, gue bilang. Makanya kemudian kan apa judulnya apa kalau sangat lagi headwear ya? Headwear company. Headwear company Pas ya? udah bikin topi, gue bilang bikin topi, kita bikin launchingnya 20-an Maret pas corona. Pas corona, Iya. 20 Maret itu iyalah 22 minggu corona lah ya. Iya, jadi gimana sih kebayang lu punya barang segitu banyak udah siap buat launching terus corona sebegitu menakutkannya dia tahun itu di awal-awal itu kan. Iya. Ya gue nggak bisa jualan tuh anak-anak. Tapi kalau gue ngeliat sekarang naik lah. Itu kan sampai beberapa pekerjaan proyek kan lo ambil tuh yang waktu kita habis dari mana? Jakarta Lombok tuh Haji Iya, Rocker iya. dapet. Nah maksud gue sih sepakat sama yang lu bilang tadi, corona itu bukan alasan buat kita nggak berkreasi, nggak bergerak. Iya. Ya kan? Nah dari situ karena kita semua berpikir liar gitu kan, karena corona kita punya barang, gimana caranya kita jualan, gimana caranya ini bisa diserap dan gimana caranya brandnya dinotis sama orang, jadi perhatian lah. Itu poin paling penting sih menurut gua saat brand lahir, orang merhatiin brand lu itu sih udah nilai plus lah buat sebuah brand gitu. Kita nggak ngelihat kualitas, kita nggak ngelihat harga, nggak ngelihat apa, tapi orang bisa merhatiin brand lu masuk ke segmennya dia gitu, stylenya dia, itu sih nilai plus. Dan itu yang memang kita uber di awal-awal gitu. Jadi do it yourself dong sekarang. Lebih ke do it together gitu. Do it together sekarang Tapi ya. secara pola bekerjanya iya, kita melakukan apa yang kita suka, melakukan dengan apa yang kita punya, itu sih poinnya sih. Jadi kalau kita ngelakuin apa yang kita suka di awal tuh kayaknya sih bebannya nggak terlalu berat ya. Terus melakukan dengan apa yang kita punya, ya menurut kita tools itu bukan hambatan lu buat bikin karya. Iya. Jadi- Termasuk corona yang tadi kita bilang bukan hambatan. Masih sebenarnya di zaman corona ini 2 tahun kebuktikan banyak brand-brand atau banyak organisasi atau individu yang berkembang di Iya, corona ini banyak gitu. Bener banget. Jadi sebenarnya tinggal gimana caranya nyari celahnya aja gitu, penetrasinya gimana. Iya. Menurut gua itu tantangan buat seseorang tuh buat tetap berpikir muda, umurnya jalan, Iya. pola Tapi semangatnya pikirnya, masih muda, iya. pola pikirnya muda. Nah, Iya, itu iya. yang menurut gua tantangan buat kita semua sih gitu. Jen, sang laki udah setahun, lewat lah ya, setahun 2 bulan lah. Ya 2 tahunan lah. Gimana evaluasi tahun pertama lu tuh? Apa yang Gue jadi baru hambatan? intens sih ya setelah gua keluar dari Aptek Aptek ya? Maksudnya gua Baru 2 berani- bulan ya? Gua berani terjun langsung gitu. Cuma di sebelumnya itu memang gua ya masuk di dalam bikin rencana strategisnya sih gitu. Dan Apaan aja Jen, rencana strategis lu Jen? ya yang paling pertama proses kreatifnya sih. Proses kreatif. Iya, gimana caranya tuh bikin band yang dinotis orang gitu. Corona ini kan ada wilayah-wilayah yang dibatasi kan. Ya. Tapi kan banyak juga wilayah yang belum kita sentuh gitu. Ya, Gimana caranya lu bisa dinotis sama orang secara online atau secara offline gitu, secara brandnya sih sangat laki. Selama ini orang notice sang laki karena apa? Karena diferensiasi sih secara produk. Bukannya yang ngeluarin ini banyak, Aftek ngeluarin, terus Konsina ngeluarin. Iya kalau head sih konsumsi umum, kalau topi itu. Ya. Tapi secara looknya udah beda. Beda. Penggunaan material, Material beda. konstruksi, Iya sih, gue ngeliat beda sih. Apalagi yang cycling capsule tuh ya. iya konstruksi terus sama detail-detail aplikasi sih. Detail-detail aplikasi. Iya detail. Kayak aplikasi. gini-gini ya. Iya kayak pakai patch gini. Ini Oke. kan ya lumayan Iya. besar biaya pembuatannya gitu, tapi kita ya udahlah berani gitu, kita diferensiasi karena menurut kita belum ada nih yang bawa tren headwear ini ke Indonesia gitu. Kalau luar lu inspirasinya masih yang waktu itu lu cerita sama gua. Lebih banyak lagi, masih lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya, jadi banyak headwear yang menurut kita di Amerika terutama ya, banyak brand yang cuma bikin headwear doang udah banyak gitu. Udah banyak. Udah banyak. Apaan aja?
gue masih sebutin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, bebas-bebas aja. Jadi kalau yang headwear-nya lumayan dibilang culture ya di US ya, apa klasik Amerika gitu, Alaska itu ada Filson. Wilson. Lo kalau lihat itu sering dipakai Ya, lu ngempet ngasih tahu gue. Ya, tapi kalau ya terus yang culture-nya workwear banget Carhartt. Carhartt, ya benar. Berarti lu lebih ke looks worker ya? Klasik vintage. Klasik vintage. Iya, ya worker juga. Ini worker ya, maksudnya banyak orang misalkan kayak topinya tracker head gitu-gitu kan, iya. atau misalkan lu sempat bikin upload kalau nggak salah waktu itu ya? Di Aftek. Ya di Aftek waktu itu ya. Iya, gue pernah bikin. Yang gitu-gitu kan gaya lu kan? Iya. Ya kan bukan Iya. sesuatu yang culture kayak anak-anak muda zaman sekarang. Enggak. Maksudnya kan. Kelas pekerja lah. Ya, Karena menurut gua market itu sebenarnya di Indonesia belum digarap dengan serius. Banyak brand yang pengen masuk tapi belum digarap dengan serius. Termasuk juga si Aftek juga pada kita semua kerja keras gitu buat nyampein message si produk ini ke konsumen gitu, ke buyer atau ke followernya si Aftek, itu kerja keras juga dan masih proses. kalau gua ngelihat banyak produk itu mereka nunggu respon dari pasar terus bikin sesuatu. Kalau lu termasuk yang begitu atau lu riset dulu, idealis lu yang tadi lu bilang baru kemudian lu lempar ke pasar? Gue berlima alhamdulillah tuh punya kesamaan style soal headwear gitu. Jadi enak masukinnya tuh plek ketemu. Banyak brand-brand yang kita lihat juga. Ya mungkin banyak orang yang nggak ngeh di luar, banyak kayak band-band headwear kayak Sendero, ada Legend, ada Ampal, ada wah lumayan banyak deh kalau disebutin gitu. Dan mereka punya style masing-masing beda-beda, dan itu kita semua berlima memang ngeliatin itu. Gitu. Di luar band-band yang udah umum masuk ke Indonesia kayak topinya Patagonia, Ya betul. kita biasa pakai itu karena memang brand-brand yang tadi gue sebut nggak masuk ke Indonesia kan. Nah karena keresahan itu kita pengen pakai brand-brand kayak gitu, yang kayak ya kita gitu. bikin aja gitu. Terus gimana laku nggak? Ya udah gimana caranya kita bikin marketnya Sesang Laki biar laku. Iya. Awalnya gue gituin challenge-nya ke teman-teman. Ke teman-teman ya. Gue bantuin deh proses kreatif bikin produknya gitu. Jadi lebih ke yang tadi lu bilang ya, proyek idealis itu ya. Proyek idealis. Proyek Kita idealis. mau pakai topi brand itu tapi nggak nyampe ke sini gitu. Iya, Kita beli pakai eBay dan lain-lain, wah mahal banget. Kan? Kita bikin sendiri bisa deh. Gitu. Bisa. Ya udah. Nah lu referensi ini berarti dapat dari mana? Soal bahan ya, apalagi ya. Kalau material sih ya di Aftek gue udah 10 tahun, 5 tahun lebih lah diproduksi, jadi alhamdulillah sih apa soal material sih udah lumayan banyak lah jaringan gitu. Yo. Jadi aman lah kalau itu ya. Aman lah. Beberapa ton. Ini Ricky ketawa-tawa aja lu. Lu kan juga pakai Sanga Laki juga. Ini mau berapa ton Ki? Jen, nih gue kan lagi sering main sepeda nih. Iya. Terus gue berapa kali kan pakai topi lu tuh. Itu lucu juga tuh. Iya kan? Lucunya gimana nih? Lucu cerita. Itu bukan topi sepeda sebenarnya. Sepatu lari kan? Itu topi trail run. Jadi itu kan? gue ngambil Japanese style kalau itu. Iya. Tapi sekarang di anak sepeda pada rame pakai sih, ya alhamdulillah gue juga nggak. Ya terserah sih mau yang penting mah. ya kalau udah punya mah terserah mau diapain, mau dipakai kondangan juga bukan urusan gue gitu kan. Berarti lu di awal nggak menciptakan itu sebagai Enggak. maksud gua gini, oke lah ini topi lari, tapi lu udah punya simulasi kalau ini bakal laku buat anak-anak sepeda karena sepeda lagi happening. Lu nggak punya pikiran begitu? Enggak. Sport gue targetnya. Sport. Jadi bukan gitu. cuman sepeda, lari. Rata-rata konten yang di gue yang pakai itu lari semua. Lari semua. Iya. Yang gue ya memang plannya itu buat teleran, buat outdoor, buat lari lah minimal. Iya. Tapi sama anak sepeda masuk ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, dan kaget juga gue sih. Sempet hype juga itu lo. Iya itu. Gua kayak kemarin kan gua kan berapa kali make tuh waktu ke Serang, waktu ke Karawang. Terus anak-anak yang di Jakarta Jogja kan Jakarta Lombok kan juga make. Iya. Dan itu jadi pembicaraan di anak-anak federal khususnya ya. Sampai kemarin ketika si Bayu tuh anak federal Pamulang jalan ke Jogja, itu malah kemudian bukan divis-avis ya, disamain sama si Mahir. Oh ini Sanga Laki yang waktu itu sama Mahir juga ya. Jadi pasarnya sih sebenarnya udah kebuka, Jen. Gue nggak tahu lu masih idealis atau masih belum
ngelihat ini sebagai sebuah ceruk, sebagai cuan gitu. Makanya lu kemudian belum fokus di sepeda. cycling cap. Gue nggak ngerti kenapa itu John, kayak gitu Jen. Ya karena menurut kita ya tidak masuk dalam plannya si sang laki 1 tahun ke depan bikin cycling cap. Gitu. Kita punya, maksud gue bukannya so idealis atau gimana ya, enggak, maksudnya nggak mau rusak aja apa yang udah kita plan gitu kan, terus ada tren nih masuk gitu. Walaupun tren ini juga kayaknya lumayan nih progresnya, tapi kalau menurut kita emang tidak masuk, ya kita tidak buat dulu gitu. Nanti misalkan di plan berikutnya masuk, ya kita buat ya nggak, tapi sekarang nggak masuk. Belum, masalahnya ya. itu. Tapi kan lu tadi sempat ngobrol di sebelum kita tapping kan, ya sebenarnya kalau misalkan memang masuk pun ada yang nuansa adventure ya, ada nuansa adventure, ya makanya anak-anak touring lebih masuk ke situ. Itu juga belum menjadi alasan lu buat ngembangin sayap ke sepeda. Di beberapa brand yang jadi referensi kita itu tidak ada plot cycling cap malah, makanya kita ngelihatnya kayaknya wah kita terlalu ibaratnya nggak punya injekan soal tren di sepeda gitu. Kalau kita ujuk-ujuk bikin cycling cap, di beberapa brand yang kita lihat si di luar gitu kan, referensi kita si temen-temen sang laki juga kan ada beberapa yang main sepeda juga kan, kayak Bang Ai kan juga touring, touring juga dan daily gitu dia pakai, dan memang dia juga bilang enggak kok nggak harus main sepeda, nggak harus pakai cycling cap juga gitu. Dan beberapa memang tetap dengan style snapback, dengan striker cap, dengan tracker capnya mereka gitu. Jadi mereka pakai helm kalau turun sepeda baru dipakai topinya, dan ya udah gitu. Memang kita mengambil sisi lain dari sepeda yang nggak harus cycling cap gitu. Tapi saat kita masuk ke komunitas sepeda, ya ada produk yang mewakili gitu, kayak si gerak terus ya. Nah, itu sih lumayan. Gua nggak bawa lagi topinya. Gua juga nggak bawa. Biasanya nongol di helm gua tuh. Itu ya kalau memang itu mewakili banyak aktivitas ya alhamdulillah gitu. Terus kita coba bikin instructor cap short beam yang kayak kita collab sama ini juga ini. Iya, ini short beam instructor cap. Jadi kelihatan nggak Ki? Hah? Oke, nanti aja ya kita ambil footage-nya ya. Jadi kemarin kita sempat collab sama Mahir gitu. Dia ada brand Sunflower, kita punya sang laki, ya udah kita collab saja gitu. Sebenarnya targetnya mah tidak muluk-muluk gimana perjuangan segala macam. Targetnya ya udah saling support aja. Mahir ada beberapa poin yang pengen dia buat di Sunflower tapi tidak tergarap sama dia. Dan kita juga pengen masuk ke sepeda, ya sebenarnya tadi lu bilang bukannya kita nggak mau, kita mau tapi dengan jalan yang berbeda gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk bikin cycling cap, nggak langsung bikin jersey, nggak langsung bikin aero jersey gitu, enggak. Dengan style kita gitu, sepeda yang menurut kita representasi stylenya kita gitu. Iya, berarti nggak nutup kemungkinan ke depan juga lu ngelakuin sesuatu dengan cara lu ya. Underline-nya gitu kan. Itu yang lu bilang sebagai idealis mungkin dia. Iya. Ya. Oke ya. Diferensiasi idealis berat banget, ya ampun. Diferensiasi aja dah. Cuy, ini baru setahun Ben lu udah collab sama brandnya si Mahir nih, Sunfollowers. Gimana sih bulan depan? Ceritanya gimana sih? Oke, ini dulu kita bahas Sunfollowers. Ini apa nih Sunfollowers? Sunflower tuh brandnya si Mahir. Brandnya Mahir. Jadi awalnya gue kenal sama dia dari temen gue di Kalimantan, malah dari Bang Amir. Jadi dia yang nanya, gue Jan si Mahir mau bikin kaos tuh, awalnya bantuin desain segala macam produksi. Oh yaudah gue bantuin, terus gue ngobrol-ngobrol sama dia. Banyak tuh dia ide-idenya segala macam, terus ya udah kita collab saja nih. Gue mau ngerilis soal sepeda juga, gue nggak punya injekan referensi dan riset yang panjang gitu. Ya udah gue bikin tapi yang versi gue ya sepedanya ya gitu, secara caps gitu, secara topi ya. Setelah gue bilang ini kan ukurannya juga gue sesuaikan dengan palanya si Mahir. Dia kan agak kecil tuh. Ini sih masih kegedean sama dia. Gitu. Paling kecil karena saya sang laki kan besar rata-rata. Ya benar, biar masuk ya. Iya, memang besar. Nah ini kita kecilin dan masih kecilan juga, tapi ya di notice juga akhirnya kan, karena ya sepeda tapi lu nggak bikin cycling cap sih menurut gua tantangan banget gitu. Lu mau ngambil sepeda dari sudut pandang yang mana sih? Iya. Gue lihat beberapa di luar ya dia sepeda tapi dia nggak pakai cycling cap dan tetap pakai instructor cap atau yang lain gitu. Tapi lifestyle sepedanya tetap ada kok. Oh gitu. Nah ini dijual bebas juga?
Dijual gua di web store udah. Di web store udah ada. Gimana respon pasar? Rata-rata kan marketnya si Mahir nih, gue juga kaget, dia lumayan tuh marketnya dia, lumayan banyak. Dan kita bikin bucket hat selain ini, sepeda bucket hat apa hubungannya? Iya, nggak ada Tapi hubungannya. itu kenceng banget Pak. Kenceng gitu. Iya. Itu di collab sama Iya, followers juga. jadi gue tuh ada 4 produk, topi ini, unstarter cap, bucket hat, ada t-shirt 2. Gitu. T-shirt 2? T-shirt 2 desain, t-shirt perjalanannya dia. Jadi gue minta dokumentasi dia mana yang menurut gue tuh bisa dijadiin artwork dan bisa bercerita gitu. Nah itu yang di Tirolen di kapten tuh Tirolen apa gitu, pokoknya gue lupa. Sama yang dia lagi saking belakang tuh gue gambar ulang, terus ada belakangnya tuh ada kayak quote-nya dia. Jadi kayak mendokumentasikan perjalanannya dia aja yang kemarin 2 tahun hampir 3 tahun. Iya, yang ke Seven Summit juga ya. Iya, yang keliling Indonesia. Dan gue melihat dia tuh kayak dia banyak sebenarnya ide-ide segala macam, cuma memang tidak ada teman buat eksekusi. Iya, nggak ada eksekusi. Gue ambil sisi sebelah sini dulu deh gitu, pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau gue bisa lagi, gue ambil sisi sebelah sini gitu. Sayang menurut gue dia potensial sebenarnya. Iya, bener. Jen, itu kan biasanya pasarnya si siapa berarti? Pasarnya si Mahir ya. Mereka dia tuh ngejualnya dengan pola konvensional atau bundling? Karena setahu gue dia juga banyak ngawinin sama programnya dia, kayak kemarin ke Palestina, kayak mana-mana. Ini enggak? Gue keluar aja, gue sama dia, gue bilang sama dia kita berdagang ya, gitu. Ya gue berdagang. Jadi nggak bundling sama program? Enggak. Gue berdagang, gue bilang sama dia, ya lu mesti di tengah-tengah akhir sekarang, jangan ke kiri-kiri banget, kanan-kanan banget. Perut butuh diisi. Yo. Tapi Mahir sepakat sama itu. Dan dia mulai menyadari sih, maksud gue ya nggak salah sih lu buat ke kiri gitu, nggak salah juga. Cuma maksud gue bisa kok lu tetap cari makan di sini, di hobi lu bisa kok gitu. Dan itu tergantung soal komunikasi aja kalau menurut gue. Gitu. Berarti Mahir sudah mulai open mind tuh soal begitu-begituan lah ya. Ya alhamdulillah sih gue racunin terus. Iya. Jen, produk yang selanjutnya collabs itu apa, Jen? Kata lu tadi apa? Bucket hat ya? Sama Mahir gue termasuk bikin bucket hat. Terus kalau secara produk sih mungkin nggak kebayang kali. Gue mau collab sama Paracord. Tapi produknya? Bucket hat sama topi rimba. Bucket hat sama. Tapi sama dia dikasih touching handfeel Paracord di situ. Gitu. Iya. Oh, keren lu. Gitu. Jadi memaksimalkan peluang di tengah pandemi banyak banget cuy. Banyak ampun dong. Jadi gue bisa ke Amerika pandemi bos. Gue bisa ke New York Times Square tuh. Itu pandemi. Ya. Masa lu mikir di sini masih mikir sulit ya ampun. Menurut gue sih. Jadi masa depan produk outdoor cerah. Ini dia menurut gue yang kita sangat lagi tutup mata lah soal gimana caranya membuat tren gitu. Kita tutup mata, jangan sampai kita lihat brand lokal gitu. Karena kalau brand lokal nanti akhirnya malah ngerusak ekosistem dagangnya gitu. Bukannya kita melihat brand lokal jelek, enggak, cuma yaudah brand lokal berkembang dengan konsepnya masing-masing. Ya, referensi kita keluar aja dari sini gitu. Makanya sekarang kan zaman internet segala macam. Bahasa anak-anak clothingan sih gue pernah diajarin, lu jangan jeruk makan jeruk lah Jen. Lu ciptain pasar lu sendiri. Iya, dan lu jangan ada brand lokal bagus terus lu tembak gitu secara dimatiin maksudnya produknya, maksudnya jangan lu tiru produknya. Oh, ya. Iya, maksudnya lu jangan jeruk makan jeruk, itu kan pasar lu lokal gitu, makanya ekosistemnya ditimbul yang bagus lah gitu. Lu coba lebih sedikit ngegeser lebih jauh riset ke luar gitu, udah banyak kok sekarang lu bisa direct langsung secara video, foto segala macam. Gitu. Jen, harapan lu terhadap ekosistem ya? Ini kan ekosistem ya? Iya. Gue termasuk dalam salah satu ekosistem tuh kan? Itu yang lagi kita sangat lagi impikan, bikin ekosistem ini sehat menurut kita ya. Sebenarnya bisnis outdoor ini kan bukan cuma brand, ada fotografer, ada guide, ada transportasi, banyak gitu, dan itu
punya komunikasi yang baik, betul. secara menggarap sebuah konten biar bisa up bareng-bareng, biar bisa besar bareng-bareng, bergerak dengan sendiri-sendiri. Si yang ini bikin sendiri naik, yang ini bikin naik gitu. Kenapa sih nggak ngobrol bareng-bareng di satu wadah? Itu yang lagi kita pengen garap sih gitu, ngobrol lagi. Apalagi cross marketnya kan jelas ya kayak tadi Mahir gitu ya, pasar sepeda atau misalkan sama anak federal, pasar sepedanya, bahkan craftnya banyak. Iya, bahkan yang beberapa kasus kayak si Haji Rocker itu yang sama-sama support Jakarta Lombok itu jadi Haji pasar Rocker aja bisa order kalau bisa makasih gue juga kaget juga tuh. Tapi kalau untuk apa yang selanjutnya sama Haji Rocker masalah apaan deh? Sekarang sih nggak tahu, yang komunikasi kan si Mahmud dulu, gue nggak intens. Terakhir sih repeat order lumayan banyak. Repeat order deh. Iya. Terus ada beberapa temennya juga ngehubungin. Dia mau nyalon kali itu 2024. Siapa? Support bikin topinya. Oke, Jen dari Sangalaki, thank you banyak nih Jen ya atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti next time kita bisa collab lagi. Semoga next time-nya gue tunggu nih produk-produk topi yang tadi lu janjiin dengan jalan lu sendiri. Ya, oke ya. Oke, Sobat Ari Dodi on duty. Terima kasih sudah dengerin ngobrol kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya.